Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Monggo kita awali subuh yang barakah ini dengan kita sama-sama menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat oleh Allah taala yang tidak terhingga, yang sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba untuk menghitung nikmat-nikmatku, niscaya kalian tidak akan sanggup. Oleh karena itu perintahnya itu bukan untuk menghitung nikmat, tetapi mensyukuri nikmat itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara seperti ini, menjalankan perintah Allah, berusaha meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita dalam ritme ketaatan, keistiqomahan, serta berusaha menjauhkan diri kita dari hal-hal yang buruk, tidak hanya terkait dengan urusan dunia, terlebih lagi terkait dengan urusan akhirat. Dan selalu kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah bisa beribadah, bil khusus sholat subuh ini. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh yang telah kita kerjakan menjadi amal soleh yang diterima dan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita dijauhkan dari siksa api neraka, serta dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Ketika di subuh seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa yang doanya ini khusus, memang diperuntukkan bagi umatnya, tetapi bisa jadi ada di antara umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak mendapatkan bagian dari doa ini. Apa doa Nabi SAW? Di antaranya dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah berdoa untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Nah, waktu pagi ini adalah waktu pagi di mana umatnya Nabi Muhammad SAW bangun kemudian ibadah. Karena kalau yang kemudian masih tidur, ya tidak dapat bagian ini. Atau bangun tapi tidak ibadah juga tidak dapat bagian ini. Nah, karena itu waktu subuh ini adalah waktu yang barokah, waktu yang memang kalau di Al-Quran di surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan untuk sholat subuh itu berbeda. Di surat Al-Isra di ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sampaikan demikian, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Sebelumnya Allah menyebut dengan kata sholat, tapi khusus untuk subuh Allah Ta'ala menyampaikan dengan wa qur'anal fajr.
Makanya kenapa kemudian sekalipun subuh itu jumlah rakaatnya paling sedikit, tapi secara panjangnya sholatnya itu lebih panjang sholat subuh dibandingkan yang lain. Itu yang kemudian dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, sholat subuh ini juga menjadi tolak ukur kualitas umat, tidak hanya di masa Rasulullah, tidak hanya di masa pertengahan dahulu, termasuk juga sekarang. Bahkan sholat subuh ini juga menjadi sholat yang merupakan pembeda antara orang yang benar-benar beriman dengan orang munafik. Rasulullah menyampaikan, inna athqalas sholati 'alal munafiqina salatul isya wa salatus subuh. Sesungguhnya pembeda antara orang yang benar-benar beriman dengan orang munafik, kalau dari segi sholat, makanya orang munafik itu bukan orang yang tidak sholat, orang yang sholat, cuma sholatnya tidak utuh. Dari 5 waktu itu mereka hanya zuhur, asar, maghrib, sholat yang kelihatan oleh mata teman-teman yang lain. Tapi kalau dulu belum ada penerangan, sulit mengetahui siapa yang ada di samping kanan, siapa yang ada di samping kiri ketika waktu isya dan waktu subuh. Termasuk juga jamaah fitakumullah Salahuddin Al-Ayyubi ketika mau membebaskan Al-Quds itu, yang jadi tolak ukurnya pertama bukan dia tuh pasukannya sudah banyak atau belum, bukan itu, tapi dilihat dulu di Masjid Jami Al-Umawi waktu subuhnya itu gimana. Kalau subuhnya masih di rumah, terus masih belum siap berarti. Jadi nggak usah teriak-teriak, tegakkan kejayaan Islam. Sholat subuh masih di rumah ya, nggak kayak gitu. Bukan seperti itu tolak ukurnya. Dilihat selalu sholat itu. Kalau sholatnya baik, lain sholat amalukul. Kalau sholat seseorang itu baik, akan diperbaiki semua urusannya. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat saja itu diperbaiki. Oleh karena itu jamaah fitakumullah, ini diantara pesan subuh kali ini, kita berusaha untuk menjaga sholat kita, karena memang sholat itu adalah amalan yang pertama kali nanti Allah Subhanahu wa ta'ala hisab dari diri kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan hisab kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, atau yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, memberkahi ilmunya, serta merahmati dan memberkahi siapa saja yang belajar dan mengambil ilmu dari kitab-kitab beliau. Kita di pertemuan terakhir sudah membahas sedikit muqaddimah terkait hadis urutan ke-28. Awalnya saja sebagai muqaddimah, karena hadis ke-28 ini banyak sekali faedah-faedah di dalamnya. Baik, moga bisa dibuka kitab yang sudah disiapkan. Hadis urutan ke-28 ini diantara hadis yang menyempurnakan hadis nomor urut ke-5 insyaallah, yang sudah pernah kita pelajari terkait dengan sunnah. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, an Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Jamaah fitakumullah, kita ambil faedah-faedah dari hadis ke-28 ini. Tentu ini kami ambilkan juga tambahannya dari
riwayat yang lain, karena hadis urutan ke-28 ini tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga riwayat Imam At-Tirmidzi, ada juga dalam riwayat Imam Ahmad serta di Mustadraknya Imam Hakim rahimahumullahu taala. Hadis ini jamaah fidakumullah dibawakan oleh sahabat yang memiliki kunyah Abi Najih atau Abi Nujaih. Masih ada famili dengan Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Irbad ibn Sariyah. Sahabat ini namanya Al-Irbad ibn Sariyah, salah satu di antara Ashabus Suffah. Ya, kalau sekarang Ashabus Suffah mungkin sebutannya status remas, tapi remasnya yang memang benar-benar tinggalnya di masjid. Jadi bukan hanya sekedar ketika ada acara kemudian ke masjid, bukan cuma itu, tapi benar-benar tinggal aktivitasnya itu semuanya dilakukan di masjid. Memang rata-ratanya jamaah fidakumullah Ashabus Suffah ini dari kalangan yang miskin, karena mereka tidak punya rumah. Akhirnya disediakan ada tempat khusus kalau di Masjid Nabawi. Kalau dulu di awal itu, bukan yang sekarang ya. Kalau sekarang itu ada seperti bagian yang agak ditinggikan. Itu dulu digunakan sama Ashabus Suffah untuk tempat mereka tinggal, istirahatnya di situ. Karena kalau nggak salah ada terakhir itu karpetnya warnanya merah itu untuk Ashabus Suffah. Memang dikhususkan di situ. Nah, diantaranya kebanyakannya itu adalah dari kalangan muhajirin yang mereka meninggalkan semua hartanya di Mekah, hanya membawa baju yang melekat saja, kemudian dia berbekalan ala kadarnya. Nah, ketika di Madinah karena memang tidak punya rumah, ya sudah dibuatkan seperti sosoran gitu, kemudian mereka tinggal di situ. Terus makannya bagaimana ya? Kalau memang mereka punya pekerjaan, ada yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan maisha, penghidupan yang mereka lakukan. Kalau tidak biasanya di Masjid Nabawi itu ada keranjangnya. Kemudian di keranjang itu kalau ada sahabat yang kelebihan rezekinya itu kemudian naruh entah itu roti, entah itu kurma atau bahkan susu, ya diletakkan di situ. Mungkin kalau sekarang lebih modern lagi, ada kulkasnya, ada tempat makannya. Ya, kalau perlu ada magicomnya sama, itu bisa, silahkan. Kalau di peradaban Turki Utsmani ada istilah namanya askida ihmiki. Jadi kalau orang beli makanan gitu, jamaah fidakumullah, katakan harga makanan itu misalkan 20.000, katakan kalau roti itu misalkan dia dapat kalau 20.000 dapat 2 potong. Itu biasanya kalau di peradaban Turki Utsmani, roti yang harganya 20.000 itu misalkan dia bayarnya itu 50.000, jadi ada kelebihan. Kelebihannya ini tidak mungkin diambil, tapi ditinggalkan di situ, bukan untuk diambil di kemudian hari, tidak. Tapi ditinggalkan di situ, dirupakan roti yang nanti kalau ada saudaranya yang butuh roti itu nggak perlu minta-minta itu. Tapi sudah tahu ada keranjang, ada rotinya, oh berarti ini ada muhsinin yang memang menginfakkan rotinya. Artinya yang kaya itu tidak pelit, kemudian pedagangnya itu amanah. Nanti ketika yang miskin itu dia butuh roti, katakan di situ ada 10 roti itu, 10 potong roti, tidak 10-10-nya diambil. Katakan dia diberikan 5 potong, dia hanya mengambil 2 potong saja, 3 potongnya taruh. Masya Allah, barokahnya masyarakat Islam, peradaban Islam saat itu. Tidak hanya yang kaya itu tidak pelit, yang diamanahi itu juga enggak khianat, yang miskin itu tidak tamak. Barokahnya itu jamaah fidakumullah. Nah, kemudian jamaah fidakumullah, sahabat Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu menyampaikan
Wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadati. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat, dan nasihatnya ini beliau sampaikan setelah sholat subuh. Jadi jamaah hafizakumullah, waktu yang barokah subuh itu tidak hanya sekedar satu atau dua aktivitas, ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi mungkin kita mengetahuinya di awal subuh itu Rasulullah kalau setelah selesai sholat berzikir nanti sampai syuruk, setelah itu sholat 2 rakaat. Mungkin rata-rata kita mengetahuinya itu. Tapi nanti kalau jenengan buka ada beberapa riwayat yang lain yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat ba'da subuh itu banyak sekali. Contoh, kalau misalkan di malam itu turun wahyu, Rasulullah sampaikan di waktu setelah sholat subuh itu disampaikan ada wahyunya. Ya, termasuk diantaranya yang turun contohnya adalah surat Ali Imran ayat 190, terus inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili, itu kan Rasulullah mendapatkannya ketika beliau sholat malam. Nah, subuhnya disampaikan. Yang berikutnya, subuh itu dijadikan oleh Rasulullah SAW misalkan di pagi hari, di malam harinya itu ada sahabat yang bermimpi atau Rasulullah sendiri yang bermimpi, itu nanti menyampaikan mimpi kemudian ditakwilkan. Jadi subuh itu diantaranya adalah momen di mana Rasulullah atau para sahabat itu mentakwilkan mimpi. Cuma ya ini tadi di kita mungkin tidak terlalu banyak orang yang kemudian punya ilmu terkait takwil mimpi. Ya. Karena kalau bereset sedikit itu, wah mimpi apa semalam, langsung mimpi ketemu hewan ini langsung pasang gitu. Ada yang kayak gitu. Ya. Contohnya diantaranya adalah ketika di sebelum perang Uhud. Itu nanti kalau jangan baca misalkan sirah terkait perang Uhud, sebelumnya itu malam harinya Rasul itu bermimpi. Mimpinya terkait dengan ada seekor sapi, kemudian pedangnya Rasulullah serta baju zirah. Nah ini kalau kita tidak punya keahlian untuk takwil mimpi, bingung ini apa maksudnya, sapi kemudian pedang terus baju zirah. Kalau di dalam Al-Quran terkait Nabi Yusuf alaihissalam yang memang diberikan karunia oleh Allah mukjizat dapat mentakwilkan mimpi, termasuk diantaranya mimpi dari Raja Mesir saat itu yang ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan sama yang kurus-kurus. Para pembesarnya saat itu ketika ditanya, itu cuma mimpi apa bunga tidur saja. Padahal kan mimpi itu ada 3 macam, jamaah fidatullah. Ada mimpi yang memang itu bunga tidur. Nah, ini nggak ada takwilnya. Contoh, misalnya dengan malam gitu, biasa ada tukang tahu tek lewat, menyiapkan piring, udah siap nunggu tahu tek, pengen makan tahu tek. Malam pertama gak keturutan makan tahu tek. Malam kedua juga sama, dengan jagani lagi nunggu tukang tahu tek, gak lewat-lewat sampai 3 malam berturut-turut. Kemudian di malam yang keempat, dengan istirahat tidur, kemudian mimpi makan tahu tek, itu tidak ada takwilnya. Ya, kalau memang kepingin makan tahu tek, sudah. Ada yang kedua, yaitu ar-ru'yah as-sayyi'ah, mimpi yang buruk. Nah, untuk mimpi yang buruk ini jangan diceritakan. Kenapa? Ar-ru'yah as-sayyi'ah minasyaitan, karena mimpi yang buruk itu datangnya dari syaitan. Nah, ketika diceritakan berarti ikut menyebarkan tipu daya syaitan. Oh, ikhlas tuh gak ndonga misalkan. Tapi kalau misalkan mengalami mimpi buruk ya, misalkan biasanya bangunan datap-datap ya, ngarah ke sebelah kiri, kemudian mengisyarat ludah. Kemudian minta perlindungan kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan nggak usah diceritakan. Tapi ada yang ketiga,
yang disebut dengan ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Itu silakan diceritakan pun, dan itu ada takwilnya. Nah, momen ba'da subuh ini diajarkan oleh Rasulullah. Misalkan ada yang bermimpi, itu ditakwilkan oleh Rasulullah, atau Rasulullah kemudian mempersilahkan sahabat untuk mentakwilnya. Termasuk tadi yang kami sampaikan, sebelum perang Uhud Rasul itu bermimpi ada sapi, kemudian pedangnya Rasulullah yang kemudian rusak itu sama baju zirah. Ternyata dalam takwilnya itu, kalau sapi ini adalah takwilnya nanti di perang Uhud ada sebagian besar dari sahabat Rasulullah yang menemui syahid. Satu takwilnya belum terjadi, ini baru ditakwilkan dulu. Yang kedua, pedangnya Rasulullah yang rusak itu menunjukkan nanti ada ahlul baitnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah yang juga mati syahid. Kemudian yang ketiga, baju zirah itu, baju perang itu menandakan kalau di perang Uhud itu tidak usah kemudian menyerbu musuh, cukup bertahan di kota saja. Tapi karena ini sudah diflorkan di rapat, ditanya bagaimana pendapatnya, akhirnya para sahabat ada yang kemudian menyampaikan, kita serang saja, kita serang saja. Itu diantara takwilnya. Sekalipun memang Rasul itu menginginkannya sudah usah nyerang lah, tetap bertahan di dalam kota. Tapi karena ini sudah diumumkan di rapat, ya sudah, keputusannya itu keputusan rapat. Dua. Yang ketiga, biasanya di waktu subuh itu dijadikan oleh Rasulullah SAW, selain ada mau'idhah hasanah, ini dijadikan momen Rasulullah SAW itu mengabsen para sahabat. Nah, absen ini terkait dua hal. Jadi takmir nanti bisa diabsen. Di absen apa? Satu, absen yang sifatnya kehadiran. Satu, sifat kehadiran. Yang kedua, absen terkait dengan amal. Ini yang diabsen sama Rasul kalau subuh itu. Mana contohnya? Di antaranya kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin, nanti dengan bisa buka di bab yang ke-32. Setelah subuh itu Rasulullah bertanya, mana yang biasanya nyapu-nyapu masjid? Di situ disebutkan ada dua riwayat. Satu, imra'atus sauda, ada wanita hitam biasanya nyapu-nyapu di Masjid Nabawi. Rasul nggak ngelihat. Atau yang kedua disebutkan ada seorang laki-laki yang memang kerjanya itu yang membersihkan masjid. Rasul nggak lihat. Ternyata setelah di cross check sama para sahabat, ternyata wanita hitam itu sudah meninggal dunia, di absen. Kenapa kalian tidak memberitahu kepadaku? Akhirnya Rasulullah ditunjukkan makamnya, Rasulullah sholat di situ. Nah, jadi kalau di kuburan itu boleh sholat, tapi sholat yang nggak ada rukuknya, yang nggak ada sujudnya. Ya. Yang kedua, Rasul itu mengabsen terkait dengan amalia para sahabat. Di antaranya kalau dalam kitab Mujibatul Jannah fi Daw'is Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Ali Al-Juwaizin hafizahullah ta'ala, itu Rasulullah di bab yang terakhir ketika subuh itu ditanya oleh Rasulullah SAW, man asbaha minkumul yawm sha'im, siapa di antara kalian yang subuh ini puasa? Semuanya diam, tidak ada. Kemudian Abu Bakar, saya Rasulullah. Tanya lagi yang kedua, faman tabi'a minkumul yawma janazah, siapa yang sudah mengiringi jenazah? Sahabat yang lain diam, Abu Bakar. Jadi dicek satu-satu. Ternyata dari semuanya itu Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Itu diantara keutamaan Abu Bakar. Jadi dari sekian sahabat itu, beliau selain mengungguli dalam amalan hati, beliau juga mengungguli dalam amalan-amalan yang lainnya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di waktu subuh. Jadi mungkin bisa dipraktekkan ya, subuh nanti di absen. Walaupun ada cekloknya lah. Tapi ampun, dan saya kurang cocok kalau kemudian ada absen gitu, kemudian diiming-imingi siapa yang nanti paling banyak hadiahnya
dapat hadiah ini, khawatir nanti, namanya hati manusia itu jamaah gitu, khawatir nanti tak sholat tanggal lisan, kok lek sholat penuh gini dapat undian sepeda motor misalnya. Nah, itu ya sudah lah, cukup yang diberikan amanah di sini, kemudian cross check, tanya mana si fulana sudah melakukan amalan apa hari ini. Itu terasa benar kalau kita itu kemudian punya pemimpin, punya imam. Jadi yang namanya imam itu jamaah fitrah memang bukan hanya sekedar memimpin dalam urusan sholat, tapi segi-segi yang lainnya juga, termasuk pada subuh kemudian Rasul itu inspeksi pasar itu, yang kemudian menemui ada pedagang yang barang-barang yang bagus itu ditaruh di atas, kemudian yang jelek-jelek taruh di bawah gitu. Kemudian nggak mau menunjukkan cacatnya barang, kemudian ditegur sama Rasul. Itu dilakukan oleh Rasulullah pada sholat subuh itu. Jadi banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian jamaah fitrah Ali bin Syariyah radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW satu hari beliau memberikan mau'izah. Yang mau'izahnya ini diriwayat Imam Ahmad disebut dengan mau'izatan balighatan, nasihat yang mendalam, yang maknanya itu dalam sekali. Itu disebut dengan mau'izatan balighatan. Yang kemudian ngajinya Rasul kalau subuh itu, nah ini juga sama untuk menyusun kurikulum. Jadi ngaji itu memang tidak angger, pokok ngaji dah, tapi benar-benar tersusun materinya. Kalau subuh cocoknya apa, nah, subuh langsung perbandingan pemikiran, ini masih santai dulu, jangan berat-berat. Sampaikan Irbad ibn Sariyah menyampaikan nasihat dari Rasulullah SAW itu wajilat minhal qulub. Yang disampaikan oleh Rasul itu menyentuh hati, menggetarkan hati. Wa dharafat minhal uyun, kemudian meneteskan air mata. Yang ini juga dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ba'da subuh itu. Dalam beberapa riwayat itu dilihat oleh Rasulullah, Umar itu habis ketawa kemudian tiba-tiba nangis. Di cross check sama Rasul, kenapa wahai engkau Umar kok habis ketawa terus nangis? Ternyata Umar itu ba'da subuh itu diantaranya beliau menertawakan kejahiliannya dulu. Tertawanya beliau itu disebabkan ya dulu ketika jahiliyah saat paceklik itu punya berhala. Kebetulan berhalanya terbuat dari gandum roti. Lapar, akhirnya ngelihat berhala dari roti, diambil tangannya, dimakan. Itu yang kemudian ditawarkan, ya berhala pada pangan. Tapi kemudian beliau nangis. Ya kenapa kok bisa sampai seperti itu, sampai kemudian meneteskan air mata. Makanya kenapa kemudian jamaah fitrah ada menangis itu yang memang disunahkan, diantaranya menangisi dosa-dosa, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan terkait dengan 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata Nabi SAW yang mereka mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang mendapatkan naungan itu Rasulullah SAW menyampaikan wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat aina, yaitu seseorang yang dia berzikir, ingat kepada Allah, termasuk diantaranya adalah ingat dosa-dosanya, fafadat aina, kemudian meneteskan air mata. Jadi ngajinya Rasul itu demikian jamaah fitrah, menyentuh hati, meneteskan air mata. Bukan berarti tidak senang, tetap senang.
Apa nggak boleh tertawa? Ya boleh tertawa, cuma tertawanya itu jangan banyak-banyak. Kenapa? Jangan banyak-banyak tertawa, diantaranya dalam beberapa riwayat, contoh dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul itu memerintahkan kepada kita aksiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian yang namanya mengingat kematian, pemutus kenikmatan, yang dengan itu nanti akan menghidupkan sensitivitas hati. Jadi kalau misalkan ngaji itu benar-benar masuk ke dalam hati, nanti tidak sadar jenengan akan meneteskan air mata. Kadang ada sebagian orang, saya kepingin nangis, cuma bingung nangisnya ini nangis gimana, nangis karena apa? Disebabkan apa? Satu di antara faktornya, selain memang nggak ngerti apa yang dibaca dia. Yang kedua adalah karena faktor hati yang sudah membatu itu agak keras. Sebabnya apa? Hati itu diantaranya menjadi keras, diantaranya adalah karena banyak tertawa. Kakek guyon. Bukan berarti nggak boleh guyon, boleh, cuma jangan banyak-banyak. Kalau kemudian banyak secara kuantitasnya, apalagi kualitasnya, itu bukan berarti kemudian berarti ngaji kudu meter-menteng ini, enggak juga. Enggak juga, boleh saja. Rasul juga pernah. Tapi secara perbandingan antara isi dengan intermezzo, katakan itu bagian intermezzo, itu lebih banyak isinya dibandingkan intermezzonya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, la tuksirut dhahik. Kalian itu jangan banyak tertawa. Rasul menyampaikan la tuksiru, jangan banyak, bukan lat dhahik. Kalau lat dhahik itu mutlak, nggak boleh tertawa. Tapi Rasul mengatakan la tuksiru, jangan banyak-banyak. Kenapa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk jangan banyak-banyak tertawa? Di antaranya Rasulullah menyampaikan, fa inna kathratud dhahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu dapat mematikan sensitivitas hati. Akan guyon ya. Nah, jadi kalau nanti nyari pengajian itu, ya jangan yang banyak tertawa. Nanti jenengan bingung kok ditanya ngaji kakek guyon mulai pulang itu ditanya mau ngaji sini apa? Wah, ustadznya lucu. Pasti kayak gitu. Tapi kalau ditanya isinya apa, bingung. Sing dieling guyon ya. Jadi itu jamaah fidakumullah. Kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran, bagaimana kemudian pentingnya air mata ini, ya. Contoh di surat Al-Maidah di ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Qur'an. Lihat responnya jemaah fidakumullah, ya. Tara a'yunuhum tafidu minad dam'i. Kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata. Disebabkan apa? Mimma 'arafu minal haqq, disebabkan kebenaran Al-Qur'an itu. Itu ngajinya Rasulullah dan para sahabat. Enggak banyak guyonnya, tapi ngajinya yang menyentuh hati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Satu di antara faktornya adalah yang menyampaikan itu juga harus keluar dari hati, dan yang menerimanya juga harus menerima dengan hati.
Imam Malik rahimahullah ta'ala menyampaikan idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalb. Kalau sesuatu itu keluar dari hati, maka juga dia akan bertempat di hati juga. Dan kembali jamaah fidakumullah, yang jadi tolak ukurnya itu bukan banyak atau sedikitnya, tapi dilihat apa yang disampaikan di dalam itu. Selalu ini kami ulang-ulang. Jadi kalau dalam ilmu sanad itu, sanad hadis ya, sanad itu ada yang dikenal dengan sanadud dzahab. Alhamdulillah. Sanadud dzahab. Sanad itu silsilah urutan dia menerima hadis. Dzahab itu artinya emas. Ini sanad emas, tak main-main. Di antara julukan sanad emas ini adalah sanad yang itu dari An-Nafi kemudian An-Malik. Dulu ingat banget ketika belajar mustalah itu kaget, Bu, ada nama saya di situ. Makanya mantep di situ. Wah, Nafi. Nafi ini siapa? Nafi ini Maula Ibnu Umar. Budak yang kemudian dimerdekakan oleh Ibnu Umar, murid yang ikut terus bersama gurunya yaitu Ibnu Umar. Gurunya Ibnu Umar siapa? Yaitu Rasulullah SAW. Sampai kemudian disebut dengan sanadud dzahab, di antara sebabnya ilmu yang semua diperoleh oleh Nafi itu diturunkan kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala, guru dari Imam Asy-Syafi'i. Sampai-sampai ketika beliau menulis Al-Muwatta itu, kitabnya Al-Muwatta, itu bahkan ingin menjadikan satu-satunya rujukan. Bahkan Al-Muwatta itu adalah kitab yang paling sahih setelah kitab wudu. Saat itu belum ada Sahih Al-Bukhari. Saat itu belum ada Sahih Al-Bukhari. Itu sampai kemudian ingin dijadikan Al-Muwatta ini satu-satunya rujukan kitab. Tapi Imam Malik menyampaikan jangan, karena ilmu itu sudah tersebar, ulama-ulama itu banyak. Khawatirnya nanti kalau ini dijadikan satu-satunya kitab rujukan, khawatirnya nanti ada hulu di situ, berlebih-lebihan kepada Imam Malik. Baik. Kemudian jamaah fidakumullah, yang berikutnya Al-Irbad ibn Sariyah kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, nasihat yang jenengan sampaikan ini seakan-akan adalah nasihat perpisahan. Di antara maknanya, para ulama kemudian menyampaikan hadis ini, hadis ini disampaikan adalah setelah Rasulullah SAW selesai dari haji wada. Jadi perpisahan yang ditangkap oleh para sahabat dari nasihatnya Rasulullah yang menyentuh hati, yang kemudian sampai meneteskan air mata, bukan hanya perpisahan secara jarak dan tempat saja, tetapi rasanya ini seperti perpisahan yang tidak akan ketemu lagi. Ternyata setelah haji wada itu kan Rasulullah SAW kemudian meninggal dunia. Inilah yang disebut dengan firasat. Dan orang-orang yang beriman, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Abi Umamah, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian dengan firasatnya orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman, firasatnya itu mereka melihat sesuatu bukan lagi dengan pandangan mata, tetapi dengan nurillah, cahaya Allah. Bukan kemudian melihat secara kasat mata lagi. Ya, makanya kemudian kalau ada ulama ijazah fidakumullah memberikan nasihat itu, coba jangan ditentang kalau ada ulama memberikan nasihat. Ya, ulama kalau memberikan nasihat yang benar-benar ulama dia, ya, karena mereka ketika melihat sesuatu itu bukan lagi kacamata secara kasat mata gini saja, tapi pandangannya itu jauh ke depan.
Contoh diantaranya adalah Mufti Saudi saat itu. Ini gencar sekali dulu. Ya, gencar sekali beliau menasihatkan tentang orang-orang yang berperang di Suriah saat itu. Nah, orang-orang yang gulat, ya, orang-orang yang berlebih-lebihan hanya bermodalkan semangat tanpa ilmu, kemudian ketika mendengar nasihatnya Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, itu mengartikannya, oh ini ulama nggak suka dengan jihad. Ya. Padahal apa? Luhumul ulama masmumah, dagingnya ulama itu beracun, dimakan racun. Akhirnya apa? Karena nasihat dari ulama ini nggak diindahkan, jamaah fidakumullah, ketika semua masuk ke Suriah itu bingung, tembak-tembakan antara sesama kaum muslim. Nasihatnya apa? Hanya itu diantaranya ulama ketika melihat sesuatu tidak hanya secara kasat mata, pandangannya jauh ke depan. Kemudian Rasulullah Irbad ibn Sariyah meminta kepada Rasulullah SAW, fa'ausina, berikanlah kepada kami wasiat. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan di antara wasiat Rasulullah. Nah, ini baru kemudian masuk ke inti dari hadis ini. Rasulullah kemudian menyampaikan, usikum bitaqwallah, aku nasihatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa ra'ah menyampaikan makna dari usikum bitaqwallah, yaitu an yaj'alal mar'u bainahu wa baina ghadabillah wiqayah taqihi minhu wa dhalika bi fi'li ta'at wa ijtinabil ma'asi wa tasdiqul akhbari wa hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau menyampaikan makna dari bertakwalah kalian, senantiasa kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjadikan antara diri kalian dengan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada benteng yang melindungi diri kita. Dengan cara apa? Bi fi'li ta'at, dengan cara menjalankan ketaatan, kemudian meninggalkan kemaksiatan, membenarkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah wasiat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tidak hanya kepada generasi-generasi di awal, tapi juga generasi-generasi di akhir. Kemudian Syekh membawakan ayat ke-131 dari surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa laqad, dan sungguh, wassayna, kami telah memberikan wasiat, alladzina utul kitab, yaitu kepada orang-orang yang diberikan kitab. Maksud kitab di sini kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, serta nasihat ini juga ditujukan kepada kalian. Apa nasihatnya? Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi gampang sebenarnya kalau nasihati orang-orang yang beriman, cuma mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Inti kalau sholat Jumat, pesan utamanya adalah mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa? Takwa ini adalah sebaik-baiknya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kemudian jamaah fidakumullah, Rasulullah kemudian menyampaikan lagi wasam'i wa ta'ah, untuk senantiasa mendengar dan juga taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang memerintahkan kepadamu, yang menjadi pemimpinmu itu adalah abdun, seorang budak, tetap harus taat. Padahal apa? Misalkan kalau budak itu sebenarnya tidak boleh jadi pemimpin, dia harus merdeka. Tapi Rasulullah SAW menginstruksikan ketaatan kepada pemimpin itu
tetap harus dilakukan sekalipun yang menjadi pemimpin itu adalah seorang budak. Makanya kenapa kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala memberikan penjelasan wasiat untuk mendengar dan patuh kepada pemimpin, ya, yaitu fi ghairi maksiatillah, selama pemimpin itu tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah, itu tetap harus taat dan patuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu athi'allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hanya memang di sini jamaah fidakumullah dibedakan. Kalau ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu sifatnya mutlak, tanpa tapi, tanpa nanti. Tapi kalau ketaatan kepada ulil amri itu tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Kalau misalkan ulil amri itu namanya manusia, bisa saja khilaf melakukan kesalahan. Makanya kemudian ketaatan kepada pemimpin ini dibangun di atas fondasi la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau makhluk itu mengajak untuk bermaksiat kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh tidak taat. Tapi ini catatannya, tapi tidak boleh memberontak, termasuk juga demo. Punten, mohon maaf sekali. Wah, ini pemimpinnya zalim, bawa dalil. Afdalul jihad qaulul haq li sultanil jair. Wah, jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Bawa dalil. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman. Itu yang diam-diam itu imannya lemah. Bawa dalil juga. Ini pentingnya ngaji jamaah fitrah. Prakteknya, ini prakteknya. Kalau misalkan saat itu ada pemimpin yang zalim, bagaimana sih cara menasihatinya? Ayo kita belajar cara menasihatinya gimana. Ini pemimpinnya zalim, cara menasihatinya gimana? Rasulullah sendiri yang memerintahkan nggak boleh taat kepada makhluk kalau makhluk itu mengajak untuk bermaksiat kepada Allah. Cuma caranya itu bagaimana menasihatinya. Makanya kalau kemudian ngaji selalu ini manhaj, metode yang kami pakai dan ini kami pelajari dulu dari guru kami Dr. Zainuddin. Jangan belajar sama Dr. Zainuddin juga. Beliau nggak kemudian ambil satu hadis simpulkan selesai, tidak pernah kayak gitu. Sampai dengan sekarang, mulai dulu kami kuliah belajar kepada beliau juga sama metodenya. Kaidahnya al-jam'u wa taufiq, kumpulkan dulu semua hadisnya baru kemudian diambil benang merahnya. Dan itu metode para ulama sejak dulu seperti itu. Ternyata ketika menasihati pemimpin, jamaah fidakumullah, contoh diantaranya dalam riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW menyampaikan man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, tadi pemimpin yang zalim, caranya bagaimana? Fala yubdihi alaniyah. Janganlah menasihatinya itu secara terang-terangan di depan umum. Ini nasihat secara terang-terangan saja, itu tidak boleh. Apalagi langsung di ini enggak terang-terangan Ustaz, tapi lewat sosial media podo ae sama. Corok misalnya, ini misalnya ibu-ibu ini katakan suaminya itu melakukan kesalahan, berani ibu-ibu ngasihati suaminya itu di depan umum, marwahnya jatuh, harga dirinya jatuh. Bapak sebagai seorang suami ketika dinasihati istrinya dengan di depan umum dilihat orang banyak, gimana rasanya? Wah, ini orang lanang gak regani. Begitu juga pemimpin jamaah fitrah. Makanya nggak ada kemudian para ulama ketika menasihati pemimpin langsung di depan umum, tidak ada.
Satu. Yang kedua, walakin ya'khud biyadihi falyakhlu bihi. Akan tetapi peganglah tangannya, nasihati secara sembunyi-sembunyi. Seperti itu jemaah fillah. Mungkin ketika kami sampaikan demikian ada yang tidak cocok, memang seperti itu. Makanya kelanjutan dari hadisnya ini, lanjutannya ini penting. Kemudian Rasulullah sampaikan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena siapa saja di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, kata Rasulullah, fasayara ikhtilafan katsira, maka kalian akan melihat banyak sekali terjadi perselisihan. Rasulullah tidak berbicara umat yang lain. Rasul berbicara tentang umat beliau. Akan terjadi perselisihan sepeninggal beliau. Beliau tidak ada, akan banyak terjadi perselisihan. Dan itu terjadi tidak hanya sekarang, nggak usah ngomong sekarang lah. Ya, kalau misalkan nanti coba direkod, di off kan kalau bagian ini mas. Ya, kalau di antara di Muhammadiyah itu, ya di beberapa waktu terkait dengan tambang itu. Terkait dengan tambang, sampaikan juga sama Dr. Hidayat itu. Di awal menolak, kemudian sekarang menerima. Itu macam-macam pendapatnya memang jemaah fidakumullah. Sampai kemudian ada guyonan antara Muhammadiyah dengan Nahdliyin dengan kunut berbeda. Azan Jumat satu kali, ini dua kali berbeda, tapi disatukan dengan sampai kayak gitu. Kita nggak bicara dengan itu. Sepeninggal Rasulullah SAW itu pun juga ada, ya, ada perselisihan. Bahkan perselisihan ini sama-sama di antara sahabat, antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi bagaimana kemudian respon para sahabat? Apakah kemudian ikut campur dalam perselisihan itu? Ternyata tidak, jamaah fillah. Contoh di antaranya ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Di antara sahabat yang ditunggu responnya itu sahabat yang senior. Termasuk di antaranya adalah sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, yang doanya itu mustajab. Yang doanya tidak pernah ditolak. Itu ditunggu apa ini responnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ikut kubu mana? Ali atau Muawiyah? Sampai kemudian anaknya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas itu tanya, wahai ayahku, ini terjadi perselisihan, terjadi fitnah, engkau ada di mana? Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika terjadi fitnah, terjadi perselisihan di antara para sahabat saat itu, yang beliau lakukan, ambil tempat kurang lebih sekitar 10 mil dari Madinah, beli unta, kambing, ayo, sudah. Itu yang lebih selamat ternyata. Jadi enggak kemudian ikut-ikutan jatuh di dalam fitnah itu. Bahkan kemudian saat terjadi fitnah, Rasulullah SAW ini menyampaikan, di antaranya dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan juga riwayat Imam At-Tirmidzi, ini juga sahabat saat yang menyampaikan, inna baini yaday sa'ah fitanan ka qita'il lailil mudlim. Nanti kata Rasulullah SAW, sepeninggal itu akan datang menjelang hari kiamat itu muncul banyaknya fitnah. Fitnah di sini artinya ujian. Yang ujian ini bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu mu'minan wa yunsi kafiran wa yunsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bisa jadi ada orang pagi hari dia beriman, sore ini jadi kafir, atau sebaliknya. Saking beratnya fitnah itu sampai-sampai mengorbankan keimanan, nggak main-main. Kemudian Rasul sampaikan, al-qa'idu biya khairun minal qa'id. Yang duduk itu lebih utama dibanding yang berdiri. Wal qa'im khairun minal mashi. Yang berdiri itu lebih utama dibandingkan yang jalan. Wal mashi fiya khairun minas sa'i. Yang jalan itu lebih utama daripada yang berlari. Kalau kalian menemui masa yang seperti ini, kata Nabi SAW, maka patahkanlah busur-busur kalian. Busurnya patahkan.
tali busurnya itu gunting. Kemudian anak panahnya itu dipukulkan. Pedang kalian yang tajam itu kemudian ditutup itu. Supaya apa? Kalau nanti terjadi fitnah, jangan sampai kemudian ada korban jiwa. Sampai seperti itu. Jadi nggak usah kemudian terlalu ikut campur. Kalau kemudian terpaksa ikut campur, ya, apa nasihat dari Rasulullah SAW? Falyakun khairan ibni Adam, maka jadilah kalian seperti anak Adam yang baik, yaitu seperti Habil. Sampai seperti itu, ya. Kemudian jamaah fidakumullah, ketika terjadi banyak perselisihan itu, Rasulullah SAW menyampaikan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan jika terjadi banyak perselisihan, maka hendaknya kalian berpegang kepada sunnahku serta sunnah khulafa'ir rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sunnah yang dimaksud di sini adalah kullu ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Bukan kemudian sunnah dalam pengertian fikih yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak dilakukan tidak apa-apa, bukan itu. Kemudian tidak hanya itu, Rasul juga menyampaikan addu 'alaiha bin nawajid. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan ada fatamassaku biha, pegang erat-erat, pegang teguh sunnah itu, jangan sampai lepas. Kalau ada di masa fitnah, pegang sunnah itu erat-erat. Kalau perlu addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Kalau di pertemuan sebelumnya kami sampaikan di antara sebutan untuk orang yang berpegang teguh kepada sunnah, apalagi di masa yang banyak terjadi fitnah itu, ada dua. Satu disebut dengan ghuraba. Rasulullah SAW menyampaikan bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatubalil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan yang asing, nanti akan kembali asing lagi. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika dia berislam kemudian menjadi asing. Ketika yang lain mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, dan dengan berpegang teguh kepada sunnah mungkin akan dapat sebutan yang macam-macam. Pegang teguh itu satu. Yang kedua disebut dengan kalqabidi 'alal jamr, orang yang menggenggam bara api. Rasulullah menyampaikan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal-qabidi 'alal jamri. Nanti kata Rasulullah SAW akan datang kepada manusia masa di mana orang yang sabar dalam menjalankan agamanya itu seperti orang yang menggenggam bara api. Ketika menjalankan sunnah bukan lagi sebutan labeling yang buruk-buruk, bukan lagi itu, tapi bisa jadi mengalami penganiayaan.